Horesma Hubata Aganupan. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada saat ini kami dari Pertupuan Pemangku Adat Budaya Simalungun dan saya nama Jabatan Purba BME sebagai Ketua Dewan Adat pada Pertupuan Pemangku Adat Budaya Simalungun untuk menjelaskan mengenai soal dayok ayam Nabinatur untuk makanan khas daripada suku Simalungun. Perlu kami jelaskan sedikit sebelum kita mulai untuk masuk kepada acara untuk pembuatan dayok ayam yang di Batur ini. Ini pada mulanya dulu adalah waktu kerajaan di Simalungun, di mana makanan-makanan raja itu harus secara teratur untuk diapakan kepada raja. Dan artinya ayam ini semua dibikin secara khusus masaknya, yang itu ada nihasumba, ada yang dipanggang, ada yang salenggam, ada yang tok-toknya yang campur dengan bumbu. Dan inilah nanti kalau sudah diatur dia disuguhkan kepada raja. Inilah dasar mulanya sampai sekarang ini dibudayakan mengenai makanan ayam dayok Nabinatur. Inilah sedikit penjelasan kepada para bapak dan ibu yang sedang berhadapan dengan kami di sini, dan sebentar lagi kami akan peragakan gimana caranya untuk memotong bagian-bagian dari ayam itu untuk nantinya dipanggang sesudah masak dan diatur dia di dalam piring. Sekian sebagai kata pembukaan dari kami, dan sekarang kita akan lanjutkan nanti untuk melaksanakan untuk memasak daripada ayam dayok Nabinatur. Terima kasih. Untuk pemotongan ataupun untuk ayam Nabinatur, kalau dulunya itu waktu zaman kerajaan di Simalungun, yaitu dia itu akan dipilih, yaitu ayam merah, ayam jantan. Nah, ini yang dipilih, dan sesudah itu dipotong. Ya kalau dulu ya mungkin dengan belumnya masuk agama, tapi dengan sekarang sesudah ada agama Kristen dan Islam, cara pemotongnya ya disesuaikan dengan agama atau ya kebutuhan waktu pada zaman dahulu begitu apanya. Tapi sekarang kita ambil karena kita sudah nasional, maka sekarang kita ambil caranya memotong adalah dari cara Islam. Dan untuk ini di sini sudah ada ayamnya yang sudah dipotong dan sudah semua dipersiapkan, dan sekarang kita mulai gimana caranya untuk memotong bagian-bagian daripada ayam tersebut. Jadi untuk itu kami akan mulai. Jadi di sini kita mempersiapkan bumbu-bumbu untuk sebagai campuran daripada ayam Nabinatur, di mana di sini sudah kami persiapkan, yang mana ini adalah getah daripada kulit sikam. Ya, di sini kami tidak ikutkan sikam, tapi getahnya sudah ada di sini. Dan di sini sudah ada dipersiapkan ini bumbu, yaitu yang sudah dimasak, yaitu kemiri sama bawang merah. Ini dia yang mentahnya. Nah, jadi di sini ada itu bahan lengkuas yang sudah dihaluskan. Ini bahannya, ini, dan ini adalah serai yang sudah dihaluskan, dan ini adalah yang aslinya. Sini ada bumbu yang ini adalah lada yang sudah dihaluskan, lada. Dan ini ada beras gonceng yang sudah dihaluskan, dan di sini ada garam, dan di sini ada ketumbar, dan di sini ada kelapa yang sudah digonceng, dan ini adalah santan. Santan ini kalau sekarang ini gantinya darah. Kalau orang Kristen dia pakai darah, tapi kalau untuk nasional kita bikin dari santan. Inilah bahan-bahan yang akan kita apakan nanti dicampur untuk yang pembuatan dayok Nabinatur. Dan nanti ini
ada cabai sama bawang sama jahenya, itu nanti di hasumbanya ini akan disusun nanti. Nah, inilah sedikit penjelasan mengenai soal bumbu. Di sini sudah tersedia ayam yang sudah dibakar dia, dan sekarang kita akan memisahkan dari bagian-bagian daripada ayam tersebut. Dan di sini kami persiapkan pisau. Namanya ini pisau marujung. Nah, kalau di Simalungun, kalau motong ayam, dia pakai pisau marujung. Kenapa marujung dia? Lantaran ini digunakan kalau ada di ayam yang perlu untuk dipotong, ujungnya yang dibikin untuk memotong. Jadi nggak boleh kayak parang. Nah, jadi supaya dia nampak dia terhormat lah. Gimana ini kalau dulu di depan raja itu motong ayam. Nah ini, jadi sekarang kita mulai pemotongannya. Yang pertama kita mengambil pahanya ini dulu. Nah, dan sebelum kita mulai memotong, ini temboloknya ini harus dipotong supaya nanti kalau kita mau memotong tidak nanti kena ikan tembolok. Ini tempat makanannya. Kalau dulu ini kalau mau dipotong ayam dikasih dulu makan kenyang-kenyang. Nah, jadi kalau kenyang dia ini agak gembung. Nah, jadi untuk menjaga itu dia harus diginikan dulu. Jadi kalau mau mengeluarkan ini bagian dalam, ini harus kita potong dari lehernya, gini. Sudah itu kita akan potong dari sini untuk jangan kena pembuluh ataupun saluran makanan. Sekarang kita memotong bagian-bagian daripada ayam ini nanti untuk diatur. Ini pagut atau paruhnya dipotong. Jadi matanya ini harus ditusuk supaya kalau makan nanti dia jangan tergigit matanya kena orang. Nah, jadi kepalanya ini juga harus dipotong. Nah, jadi untuk memotong lehernya itu harus yang ikut yang bengkoknya itu. Nah, jangan yang lurus. Nah, supaya nanti kalau menusuk kita bengkoknya itu nampak nanti. Makanya, dan sesudah dipotong, ini dipukul. Supaya gimana nanti kalau mau makan bisa terus Nah, ini di sini dipotong. Nah, jadi kalau ini duluan kuku-kukunya dipotong. Dan dagingnya kita keluarkan. Ini tulang-tulangnya yang akan nanti diatur. Kalau di Simalungun ini harus ditusuk. Inilah gunanya pisaunya. Dia ada ujungnya. Kalau dulu katanya, kalau ayam ini ayam yang dicuri, kalau sudah gini nggak kena nanti sama yang membeli yang memakan. Kalau dulu ada istilah busung. Kalau dicuri, di busung bisa perut gembung.
Nah ini gini caranya supaya jangan kena. Ini tulang sayapnya ini harus dikeluarkan supaya nanti kalau kita mau menyusun nanti dia bagus. Jadi ini kalau di Simalungun dagingnya ininya untuk Niha Sumba. Ya, dagingnya ini. Jadi di Simalungun ada dua versi. Ada yang pakai tongkat apa dia, dan kalau di raya ini nggak ada pakai yang tongkat apa dia kepala. Lantaran kalau itu di Simalungun ada waktunya, kalau dia dalam duka itu baru dipakai, kalau waktunya kalau pesta-pesta itu tidak dipakai. Tapi pada umumnya sekarang kulihat sudah dipakai tongkat. Nah, jadi ini caranya kita ambil dari sini apanya. Dan dagingnya inilah yang dihasumba. Jadi daging-daging ini nanti ini akan dipanggang semua, dan kalau yang ini secara khusus tersendiri. Nah ini jadi pengapaan daripada ayamnya sudah sebagian selesai, dan ini apanya ini harus dibersihkan. Nah ini nanti dibersihkan. Kalau dibersihkan dia di sini ada usus. Ada ini usus nggak boleh dipisah. Ini kita potong, ini dibuang. Nah ini ada usus ini berputar ini. Kalau di Simalungun ini tidak boleh dipotong. Ini namanya bituha ulak-ulak. Kalau di Simalungun ini bagian daripada ibunya ini. Ini untuk ibu. Gimana supaya ini bagian ibu kalau dia masak? Lantaran dia adalah sebagai ibu rumah tangga yang mana dia itu ya pikirannya tetap, artinya kan bolak-balik kalau ada pun yang masalah di rumah dia tetap bisa untuk menetralkan. Nah itu apanya. Jadi sebentar lagi ini sudah dibersihkan. Cara membersihkannya nanti ada caranya, ini dipukul baru dibuka, terus nanti dia bisa keluar semua kotoran yang ada di dalam. Makanya ini kita simpan dulu. Nah, jadi untuk pemotongan sudah selesai, dan sekarang kita membuat itu namanya apa? Salenggam. Makanya ini tulang rawan apanya ini harus dihaluskan. Nah, dihaluskan dia sama tulang-tulang ini semua supaya nanti ini halus, baru dicampur dengan bumbu, dan itulah dasar nanti untuk menyusun daripada ayam yang sudah dipotong ini. Nah, kenapa? Kalau dulu kerajaan tidak ada yang terbuang daripada ayam ini harus dipergunakan semua. Maka tulangnya ini akan dihaluskan dia. Nah, jadi ini nanti dihaluskan. Jadi ini gini. Ya, sesudah dipotong dan ini sudah dibikin bagian-bagiannya. Yang itu ini akan dipanggang, dan nanti sesudah dipanggang masak baru nanti kita susun dalam piring. Sekarang kita melaksanakan pemanggangan. Sekarang kita mengaduk sikam dengan santan. Ini untuk masakan nasional. Kalau masakan non-muslim itu pakai darah. Darah itu dibikin sikam jadi dia kental. Jadi ini gantinya adalah santan. Dan ini saya masukkan getah sikam ke dalam, dan kita campur pelan-pelan sampai dia kental. Nah ini kan sudah mulai kental dia.
Dan kalau mencampur santan dengan sikam tak boleh dia kena garam. Kalau kena garam dia tidak akan jadi, nanti darahnya santannya kental. Nah, ini kan sudah mulai kental dia. Inilah bahan untuk nanti untuk nihasumba. Dan untuk nanti ke daging-dagingnya nanti ini dicampur. Kalau sudah kental gini, ini baru bisa nanti dicampur dengan garam. Nah, jadi santannya bercampur dengan garam. Kalau untuk mencampur duluan tak boleh ikut garam di dalam santan. Nah, ini kan sudah dia kental. Ini nanti dicampur ke nihasumba ini. Nah, jadi dia nanti enak rasanya. Nah, ini sudah dia jadi. Sudah jadi ini santannya kental. Nah, dan kalau dia terlalu kental, bisa kita tambah dengan santan lagi supaya dia banyak. Nah, kita kocok sampai dan dia kental juga. Nah, ini sudah jadi santannya dicampur sikam. Inilah dicampur kepada daging nanti. Oke, sudah jadi. Dia kental. Jadi santan ini jadi masak, dibikin sikam itu. Kan dia sudah kental, sudah masak ini. Nah, yang memasak dia hanya sikam tersebut tadi. Nah, jadi nanti ini campur dengan nihasumba, campur dengan salenggam, dan ada nanti daging yang khusus, nanti ada juga dagingnya yang kita campur. Oke, inilah dulu sebentar untuk mengenai pencampuran santan dengan sikam. Ya, kita sekarang membuat nihasumba. Nah, jadi nihasumba ini daging tok, yaitu daging dada. Kita campur dengan bumbu. Yang mana itu? Ini pertama adalah serai. Di mana campuran serai, kalau dua genggam, satu genggam lengkuasnya. Baru kita campur-campur. Kita bikin bumbunya, yaitu kemiri yang digonceng dicampur dengan bawang yang digonceng. Sudah itu kita campur dengan lada secukupnya, yaitu kita beras gonceng, baru ketumbar sedikit. Sudah itu kita campur dengan kelapa gonceng. Baru kita bikin santan yang dicampur dengan dengan sikam. Baru kita bikin garam secukupnya. Baru kita campur dengan air sikam lagi sedikit. Jadi kalau dulu pantang itu dirasain daging yang dicampur, tapi dia bisa dengan merasain itu dengan dicium. Kalau dia sudah cocok ramuannya, berarti sudah pas semua. Jadi sudah selesai dia pembuatan nihasumba, dan sudah selesai, kita sisihkan dulu sementara ke tempat yang baru. Kita lanjutkan dengan tok-toknya, itu daging semua. Kita juga campur dengan salenggam. Ini salenggamnya tadi ya. Kita bikin bumbunya, bikin beras, itu lada, ketumbar sedikit, baru garam.
Baru kita campur dengan santan yang sudah dibikin sikam. Baru campur dengan kelapa. Kita bikin air sikam. Jadi selesailah pembuatan daging khusus yang namanya tok-tok. Ini sudah selesai. Ini untuk mencampur salenggam, yang mana kita masak tadi salenggam, dan kita campur lagi dengan bumbu-bumbu. Bawang dengan kemiri. Kita bikin lada secukupnya, dan beras yang disangrai. Sudah itu garam, yaitu kelapa. Baru kita campur dengan santan yang dibikin sikam. Ya, selesai pembuatan salenggam. Untuk pencampuran salenggam, tok-tok dan liha sumba sudah selesai, dan sekarang kita akan menyusun ke dalam piring. Ya, para bapak dan ibu, mengenai liha sumba sudah kita selesaikan, dan sekarang kita akan menyusun ke dalam piring, yang mana duluan nanti salenggam yang sebagai alas, baru tok-toknya di atas, baru nanti ini gori dan apa ini perangkat daripada ayam ini baru kita susun. Baru nanti sesudah susun, baru liha sumbanya nanti kita bikin di kiri kanan daripada susunan daripada ayam nabinator ini. Sekarang kita mulai untuk menyusun. Kita duluan membuat salenggam sebelah bawah. Kita atur gini, baru di atas salenggam ini kita taruh ini tok-toknya tadi. Inilah dia. Kita atur gini. Sesudah ditaruh tok-toknya, baru kita mengatur bagian-bagian daripada ayam tersebut. Yang pertama yang kita taruh di dalam piring yaitu adalah leher. Ini supaya jelas, ini kita campur dengan ini gini kita bikin. Baru ini caranya menyusun, kita bikin gini dia. Bengkoknya sebelah belakang. Baru kita ambil kepala, dilumas dengan santan yang sudah disikami. Dan ini kan sudah ditaruh garam. Jadi nanti kalau mau makan pun sudah bergaram. Nah, jadi kita susun leher di belakang, kepala menghadap ke depan. Sudah itu ada lagi paha. Ini paha depan atau tulan bonak. Kita campur dengan santan, baru kita susun, yang mana penyusunannya harus teratur. Sudah itu kita juga atur adalah tulan bolon. Itulah kalau Simalungun dia tulan bolon. Atau tulan pernamur. Kenapa ini pernamur? Lantaran dia kalau jalan dia tetap kena duluan air kalau dia melewati rumput-rumput. Makanya disebut dia tulan pernamur. Sekarang kita memasukkan bilalang. Itu diantara punggung dengan leher. Nah, sudah itu kita masukkan ini kalau di Simalungun itu limbul, itu ekor. Nah, kita masukkan gini. Sesudah itu kita memasukkan sayap. Sayap ini sangat terbalik. Kalau sebelah kanan dia tandanya sebelah kanan itu, kalau dia sebelah kiri, ininya sebelah kiri kalau kita nyusun gini. Baru kita letakkan di sini. Nah, jadi dia kalau sebelah kanan, ini nampak dia jadi ini sebelah kanan.
Baru kakinya pun gitu, kakinya menghadap ke dalam, jari-jarinya. Nah, sekarang kita memasukkan nihasumba. Ini kalau ini dilapis dengan daun yang bentuknya gini motongnya. Diletakkan sebelah kiri kanan. Sebelah kiri kanan. Maka nihasumbanya kita masukkan. Jadi penyusunan telah selesai dia. Dayok Nabinatur, dan kita tinggal mengasih bawang sama cabai dan jahe. Sesudah disusun begini, dengan demikian kita menaruh bawang merah, jahe dan cabai. Maksudnya kalau kita mau memakan ini nanti, nihasumbanya dengan sekaligus bawang dan jahe dan cabai terus merasa di dalam mulut kita itu bercampur dan jadi enak. Inilah gunanya bawang, jahe sama cabai. Sekarang kita susun. Jahe juga disusun. Dan itu cabai. Dan inilah yang dinamakan Dayo Nabinatur dalam budaya Simalungun. Yang ayamnya yang dipanggang. Nah, ini masakan nasional. Oke, dan sesudah itu kalau kita mau menyerahkan kepada yang mau dikasih, itu harus ditutup dengan daun pisang yang mana ini menutup supaya dia itu tidak masuk dengan abu-abu. Nah, inilah sekilas membuat masakan ayam Nabinatur di Simalungun. Dan bagi siapa yang bisa untuk mengikuti, ya mungkin masih belum bisa hafal, tapi secara ringkas ini yang bisa kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu untuk masak Dayo Nabinatur di Simalungun. Terima kasih. Horas, Jati Tupa.